Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kristiarta, Kepala Sekolah SD Negeri Sidoarjo 1, yang kami hormati Ibu Sri Umi Handayani selaku CGP Angkatan 11, serta Bapak Ibu Guru SD Negeri Sidoarjo 1 yang kami hormati pula. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan segala rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul dan bertatap muka pada acara diseminasi penerapan budaya positif. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di Yaumul Qiyamah. Hadirin yang berbahagia, sebelum acara dimulai, perkenankan saya selaku pembawa acara membacakan susunan acara. Acara yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan, menepati acara yang ketiga diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif, kemudian diakhiri dengan penutup. Sebelum kita mulai acara pada siang hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi Allah melancarkan acara pada siang hari ini. Menepati acara yang kedua yaitu sambutan yang akan diberikan oleh Bapak Kristiarta Sarjana Pendidikan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita bersama. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan hari ini, siang ini kita diberikan kesempatan untuk belajar bersama, yaitu dari materi tentang penyebaran, pemahaman, dan penerapan budaya positif yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Sri Umi Handayani, Sarjana Pendidikan selaku calon putri penggerak angkatan 11. Mengapa ini sangat diperlukan? Karena dari budaya positif ini nanti diharapkan dari siswa-siswa kita ini akan tumbuh kesadaran dari dalam diri sendiri atau secara intrinsik. Anak melalui kebiasaan budaya positif ini akan menjadi sadar menjadi anak yang disiplin, yang patuh pada peraturan dan sebagainya. Dan nanti akan panjang lebar akan disampaikan oleh Ibu Umi Handayani. Untuk itu saya harap Bapak Ibu berkenan untuk meluangkan waktu sejenak untuk bersama-sama menyimak apa yang disampaikan oleh beliau, sehingga nanti kita dapat menerapkan di kelas masing-masing, sehingga nanti kita benar-benar dapat menghantarkan anak-anak menjadi anak yang seperti kita harapkan, yang baik, anak yang soleh-solehah, patuh pada peraturan dan kedisiplinan, serta menjunjung tinggi aturan yang ada di sekolah, sehingga kelak setelah mereka menjadi dewasa, anak-anak terbiasa dengan aturan untuk mematuhi peraturan dan sebagainya. Saya kira itu saja yang dapat disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
terima kasih kepada Bapak Kristianta Sarjana Pendidikan Sekolah Dasar menempati acara selanjutnya, yaitu diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Sri Umi Handayani Sarjana Pendidikan. Kepadanya kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Kristianta selaku Kepala Sekolah SD Negeri Sidoarjo, dan yang saya hormati Bapak Ibu semua staf-staf ya. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif. Yang ini menjadi satu tugas saya di modul 1.4. Saya Sri Umi Handayani, CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Magelang yang akan membersamai Bapak Ibu semua. Ya. Sebelum saya mulai untuk ke pemaparan tentang budaya positif ya, saya karena ini sudah siang nih Bapak Ibu kita nggak usah begitu terlalu tegang. Saya mau kasih ice breaking dulu untuk Bapak Ibu semua. Senyum 30 detik judulnya. Ya. Coba Bapak Ibu semuanya silakan berhadapan-hadapan. Ya, Bapak Ibu semuanya silakan berhadapan. Pak Kres, silakan berhadapan-hadapan. Jangan tersenyum dulu, belum tersenyum. Silakan berhadapan-hadapan. Lalu nanti saya hitung 1 sampai 3. Silakan Bapak Ibu mulai tersenyum dengan pasangannya masing-masing. Monggo silakan. Bagus, monggo. Monggo silakan saling berhadapan dan tersenyum selama 30 detik. Ya, dari tersenyum ternyata bisa menjadi tertawa aja Bapak Ibu. Saya harap kita menjalani sesi hari ini, siang hari ini dengan perasaan bahagia juga, seperti awal kita sudah tersenyum bahkan sambil tertawa. Ya, itu nanti bisa diterapkan di kelas Bapak Ibu, mungkin kalau di jam-jam yang sudah rawan ya, setelah istirahat kedua ya, mungkin ya anak-anak semua tersenyum saja, berhadapan lalu tersenyum, mungkin dari yang tadinya ngantuk jadi tertawa. Nah, sebelum saya masuk ke materi, tadi saya sudah menyampaikan bahwa pada siang hari ini saya akan menyampaikan tentang budaya positif. Nah, menurut Bapak Ibu semua, apa itu yang dimaksud dengan budaya positif? Kebiasaan yang baik, Iya, bagus yang sekali. bisa dilestarikan oleh anak-anak sampai dia dewasa. Iya, bagus sekali. Kebiasaan yang baik. Iya. Ada lagi mungkin Bapak Ibu? Budaya positif. Ada lagi mungkin? Ya? Keyakinan bisa, keyakinan yang positif tentunya ya. Keyakinan dari kalau keyakinan itu cenderung ke apa yang kita percaya dan itu yang positif ya. Ada lagi mungkin? Ada lagi mungkin? Tidak ada? Iya. Nanti kita akan lebih bahas lebih jauh lagi tentang keyakinan kelas juga ya nanti. Nah, untuk diskusi kali ini seperti biasa saya akan menyampaikan, mengusulkan kesepakatan diskusi kita ya. Yang pertama, berpartisipasi aktif selama diskusi. Yang kedua, berpikiran terbuka, saling menghargai dan saling menghormati, dan mengikuti sesi dengan perasaan senang dan bahagia. Mungkin ada yang mau ditambahkan Bapak Ibu? Tidak? Kalau tidak, saya lanjut ya. Nah, jadi di modul 1.4 ini yang kami pelajari dari pendidikan guru penggerak itu ada yang namanya konsep inti dari budaya positif. Jadi nanti saya akan memaparkan beberapa yang saya
tayangkan di slide ya. Ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, lalu teori motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Untuk menyingkat waktu, yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi untuk pembelajaran dengan paradigma baru ini, ya, ini merupakan pembelajaran yang menganut filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu pasti pernah mendengar ya, ada pembelajaran yang berpusat pada guru dan ada pembelajaran yang berpusat pada siswa. Nah, untuk pembelajaran yang sudah Bapak Ibu terapkan, bisa memberi pendapatnya apa yang sudah Bapak Ibu terapkan, pembelajaran yang berpusat pada guru atau pembelajaran yang berpusat pada siswa. Monggo, mungkin ada yang mau memberikan pendapatnya yang sudah Bapak Ibu lakukan. Atau mungkin ada yang ingin menyampaikan kalau pembelajaran yang berpusat pada siswa itu yang bagaimana, atau yang berpusat pada guru itu yang bagaimana. Monggo silakan kalau ada pendapat dari Bapak Ibu semua. Monggo, Bu Fitri mungkin. Di sini mungkin untuk contoh yang model pembelajaran yang berpusat pada guru, nantinya guru bisa menerapkan dengan model ceramah. Kalau model pembelajaran yang berpusat pada siswa, nantinya biasanya guru bisa menerapkan dengan model pembelajaran, salah satunya itu dengan menggunakan model pembelajaran TGT atau Teams Game Turnamen, yang dimana nantinya setiap kelas itu guru membentuk menjadi beberapa kelompok, yang nantinya setiap kelompok itu menjawab beberapa pertanyaan atau soal yang disediakan oleh guru. Misalnya saja kemarin pada mapel bahasa Indonesia, guru memberikan beberapa soal di beberapa amplop misalnya. Nah, amplopnya itu nantinya ditempelkan di papan tulis, dan nantinya setiap kelompok itu maju ke depan untuk mengerjakan soal yang berada di amplop tersebut. Seperti itu. Dengan model pembelajaran yang seperti itu, nantinya diharapkan siswa juga tidak merasa boring atau ngantuk. Jadinya nanti materi yang siswa pahami juga akan lebih mengerti karena dengan model pembelajaran yang seperti itu. Mungkin itu saja. Terima kasih untuk Bu Fitri, bagus sekali. Pembelajaran yang sudah Bu Fitri terapkan itu sudah tergolong pembelajaran yang berpusat pada siswa. Jadi idealnya memang kita sebagai guru harus bisa keluar dari zona nyaman ya. Jadi kalau kita hanya menyampaikan materi, hanya ceramah seperti itu dan tidak mau memberikan inovasi-inovasi yang baru untuk anak-anak kita, itu berarti kita masih menerapkan teacher center ya, kayak pembelajaran yang berpusat pada guru. Nah, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan penerapan profil pelajar Pancasila ya. Jadi pembelajaran yang berpusat pada guru itu untuk saat ini sebisa mungkin perlahan-lahan harus kita tinggalkan. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan yang waktu dulu, kalau guru itu tugasnya itu menuntun dan menghamba pada murid. Menghamba di sini maksudnya kita tidak hanya memaksakan apa yang kita mau ya, tapi kita harus juga memperhatikan kebutuhan murid-murid kita, karena murid-murid kita itu anak-anak yang sangat unik dengan karakteristiknya mereka yang berbeda-beda, dan itu sesuai dengan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Jadi apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Yaitu pembelajaran yang memperhatikan kebutuhan setiap siswanya.
Ya, jadi kita harus selalu memperhatikan kebutuhan siswa untuk supaya kelas kita itu lebih efektif, efisien dan menyenangkan seperti itu. Jadi sebisa mungkin ya perlahan-lahan ya kita meninggalkan pembelajaran yang berpusat pada guru. Kalau cuma guru itu hanya ceramah saja, pasti anak-anak akan bosan dan pembelajaran juga pasti tidak akan tersampaikan dengan baik seperti itu. Dan itu sesuai dengan harapan yang diharapkan oleh pemerintah ya, supaya kita bisa membawa siswa kita, murid kita menjadi pelajar yang memiliki profil karakter pelajar Pancasila. Bapak Ibu sudah mengetahui jadi keenam elemen dari profil pelajar Pancasila ya. Yang pertama itu apa? Keimanan, ketakwaan, dan berakhlak mulia. Ya, terus yang selanjutnya kebinekaan global. Kalau yang keimanan, ketakwaan, dan berakhlak mulia itu sudah bisa dipahami ya. Jadi tujuan kita menuntun anak supaya memiliki akhlak yang baik, yang bagus, yang unggul ya. Untuk yang berkebinekaan global itu ya berhubungan dengan budaya. Jadi budaya yang internasional, yang global. Jadi kita tetap menghargai dan menghormati kebudayaan-kebudayaan dari daerah-daerah lain, tidak hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Dan yang selanjutnya bergotong royong. Di sini juga tidak hanya bergotong royong membersihkan lingkungan ya, tapi juga berkolaborasi, bekerja sama antar siswa seperti itu. Lalu kreatif, bernalar kritis dan mandiri seperti itu yang diharapkan dari paradigma baru dalam pembelajaran. Jadi dengan kita menerapkan pembelajaran yang berpusat pada siswa, harapannya nanti kita akan bisa membentuk karakter siswa yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, ini beberapa miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang sudah kita lakukan ini sebenarnya banyak yang ilusi Bapak Ibu. Jadi murid kita itu kita tidak bisa mengontrol mereka. Ketika mereka nurut dengan apa yang kita sampaikan, itu ada kemungkinan karena takut, karena dipuji, seperti itu. Jadi kita tidak bisa mengontrol murid-murid kita. Itu hanya ilusi kita ketika kita menganggap setelah kita menyuruh siswanya nurut, itu hanya ilusi kita saja. Yang bisa mengontrol anak-anak itu ya diri mereka sendiri. Terus yang selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Yang di sini yang dimaksud penguatan positif itu pujian. Jadi misalnya kita ada anak nih datang pagi sekali, terus kita wah rajin ya, sergap ya kayak gitu. Nah itu anak mungkin akan terpacu untuk datang pagi. Nah ketika anak terpacu untuk datang pagi karena kita memberikan pujian, berarti itu kita tidak bisa belum dikatakan bisa mengontrol anak itu kalau yang seperti itu. Itu karena mereka ingin reward dari kita, ingin pujian dari kita. Itu jadi ketika kita memberikan penguatan positif dan anak nurut, itu bukan berarti kita bisa mengontrol anak. Kemudian yang selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kalau ini yang dikritik, setengah dimarahin gitu ya mungkin ya. Jadi misalnya ada anak nih tidak membawa buku, lalu kita langsung memberikan kritik, kok keset, malas kayak gitu. Itu bagi anak itu akan menjadikan mereka itu berpikiran negatif. Mereka akan mencap diri mereka sendiri secara negatif, wah saya itu ternyata anak yang keset. Dan ketika besok anak itu membawa bukunya, bukan berarti dia itu manut dengan kita. Bukan berarti manut ya,
kecuali setelah itu mereka punya kesadaran sendiri, punya motivasi dari dalam diri mereka sendiri. Wah, saya harus bawa buku nih karena saya tujuannya belajar. Nah, itu beda lagi. Berarti kan kita tidak bisa mengontrol anak ya. Jadi selama ini yang kita lakukan mungkin hanya sekedar ilusi. Lalu yang selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kita dewasa nih ya Bapak Ibu. Kalau dibanding dengan murid-murid kita yang masih anak-anak sekali kan kita dewasa ya. Mungkin ketika mereka tidak nurut kita getak ya toh. Kita getak, kita bentak, ternyata itu pun tidak bisa menjadikan mereka, itu tidak bisa membuat kita mengontrol tindakan mereka. Seperti itu. Jadi miskonsepsi tentang teori kontrol ini selama ini kita mungkin yang sudah kita lakukan ya, mungkin kita sudah bangga nih, wah itu jadi nurut ya karena saya gini-gini kan. Kita tidak tahu nurutnya mereka itu karena dari diri mereka sendiri atau karena dari kita, dari eksternalnya mereka, seperti itu. Nah, kalau kita pun ini yang dewasa seperti ini. Kadang ketika kita tidak punya motivasi diri, walaupun itu yang menyuruh Bapak Kepala ya Pak. Walaupun Bapak Kepala yang nyuruh, yang dahului kita, besok datangnya pagi semua. Seperti itu. Tapi ketika kita tidak punya motivasi diri pada diri kita sendiri, mungkin kita akan datang awal ketika ada Pak Kris seperti itu. Tapi setelah kita punya motivasi diri, saya itu guru, saya itu harus mencontohkan perilaku yang baik saya kepada murid saya supaya mereka juga punya motivasi dari diri mereka sendiri seperti itu. Nah, ketika kita sudah punya motivasi seperti itu kan, jadi kita enteng saja kalau mau datang pagi pulangnya sore, masuk kelas tepat waktu kan kita enteng sekali ya, tanpa Pak Kris ngoyak-ngoyak, tanpa Pak Kris ngasih hukuman atau reward penghargaan atau apapun, kita tetap melaksanakan yang seperti itu. Jadi ini sama konsepnya dengan murid-murid kita seperti itu. Jadi anak-anak kita itu mungkin nurutnya karena masih ada faktor kita. Ini tugas kita ini untuk membuat mereka mempunyai motivasi diri dari dalam diri mereka. Ya. Nah, sebelum ada teori pendekatan teori kontrol, itu kita masih menganut paradigma stimulus respon. Jadi pada stimulus respon itu seolah-olah orang lain dapat kita kontrol, dapat kita kendalikan, sehingga kita dapat merubah seseorang menjadi apa yang kita inginkan. Tetapi pada teori kontrol sangat bertolak belakang. Sesuatu yang kita kontrol sebenarnya tidak dapat kita kendalikan, karena yang dapat mengontrol adalah dirinya sendiri, bukan orang lain, seperti itu. Nah, ini ada tabel untuk paradigma stimulus kontrol atau pendekatan teori kontrol. Jadi pada stimulus respon, ya, kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Jadi kita memaksakan memaksakan orang lain untuk sama dengan kita. Itu yang di teori stimulus respon. Tetapi di teori kontrol atau pilihan, kita yang berusaha untuk memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi ketika kita akan meminta sesuatu kepada anak, itu kita harus bisa memahami pandangan mereka dulu. Lalu yang berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan untuk yang di stimulus respon. Untuk yang di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi untuk murid-murid kita yang mungkin agak bandel itu ya, itu saya yakin mereka pasti punya tujuan kenapa seperti itu. Misalnya nih, ada anak yang datangnya selalu terlambat. Kalau kita berpandangan menggunakan stimulus respon, pasti kita akan langsung menjudge anak itu pemalas. Tapi dengan teori kontrol kita akan bisa kita akan mencari tahu kenapa sih anak itu datangnya terlambat. Entah karena dia harus ngomong adiknya dulu, atau harus ibunya ke pasar dulu, atau seperti apa. Lalu yang berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Itu kalau yang di stimulus respon. Kalau yang di teori kontrol, hanya diri kita sendirilah yang bisa mengontrol diri kita.
Lalu yang berikutnya pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ini yang sering kita lakukan ya sama anak-anak ya. Ketika kita memaksakan kita ketika bujukannya kita itu tidak mempan, kita pasti akan ngancam, ya toh, rata udah kewe, seperti itu. Nah, itu termasuk yang stimulus respon. Kalau di teori kontrol akan berbeda lagi. Di sini mengedepankan kolaborasi, konsensus dan menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, yang di sini kolaborasi itu berarti bekerja sama ya antara pihak sekolah, antara siswa, dan konsensus itu kesepakatan. Nah, di sini nanti akan penting sekali adanya keyakinan sekolah atau keyakinan kelas supaya bisa memunculkan motivasi dari diri siswa, seperti itu. Lalu yang berikutnya, kalau di stimulus respon, model berpikir menang kalah. Kalau di teori kontrol, model berpikir menang-menang, maksudnya win-win solution gitu loh. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, itu kita tanyakan kepada anak solusinya. Jadi mereka punya rasa tanggung jawab, seperti itu. Dan kita pun bisa memunculkan motivasi dari diri mereka. Jadi seperti itu ya. Nanti kita akan bahas tentang keyakinan kelas. Ini ada hubungannya dengan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Nah, yang berikutnya disiplin positif. Coba menurut pendapat Bapak Ibu semua, apa itu disiplin? Monggo, Pak Agus. Untuk disiplin adalah taat dan patuh pada peraturan. Kayaknya itu Bu. Oh ya. Taat dan patuh pada aturan. Ini sudah termasuk disiplin. Taat dan mengenali aturan. Oke. Taat dan patuh kepada aturan ya. Ya, itu disiplin yang yang cenderung menghubungkan dengan disiplin ketidaknyamanan ya. Jadi kalau disiplin positif di sini adalah disiplin yang berasal dari diri sendiri. Jadi siswa kita itu kita harapkan bisa muncul rasa tanggung jawab dari diri mereka sendiri. Jadi mereka bisa berperilaku baik itu karena dari diri mereka sendiri. Jadi kalau disiplin yang selama ini kita pahami kan disiplin yang berupa aturan ya, peraturan. Kalau disiplin itu berarti harus mentaati peraturan, harus manut. Kalau nggak manut ada sanksi. Itu yang kata disiplin yang selama ini kita anut ya. Kalau yang disiplin yang dimaksud di sini disiplin positif itu disiplin diri yang memampukan seseorang untuk mengontrol perilakunya dalam kesadarannya dan bertanggung jawab atas tindakannya sebagai wujud menghormati diri sendiri dan orang lain. Jadi kita di sini sebagai pendidik, tujuan kita adalah menuntun murid untuk memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi tujuan kita seharusnya kita ubah tujuan kita, yaitu untuk menuntun murid kita supaya memiliki disiplin diri yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal itu nilai-nilai kebajikan yang sudah disepakati bersama. Jadi ini yang baik-baik, ini yang nilai-nilai kebajikan itu yang baik-baik, misalnya bertanggung jawab, terus disiplin, kedisiplinan seperti itu ya. Itu yang nilai-nilai kebajikan seperti itu. Nah, pendekatan disiplin positif itu tidaklah tentang anak atau peserta didik secara langsung, tetapi diri dan cara kita sendiri baik sebagai orang tua, guru atau orang dewasa yang memberi dampak dan pengaruh positif kepada anak atau peserta didik. Jadi yang dimaksud di sini ya kita harus memiliki disiplin diri dulu ya di diri pendidik ini dulu, baru kita bisa menerapkan kepada anak-anak kita. Ini ya, ini nilai-nilai kebajikan yang saya sampaikan tadi. Jadi nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat
positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Lalu nilai-nilai kebajikan universal itu nilai yang disepakati bersama tanpa memandang bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, contohnya ada di sini nih, di profil pelajar Pancasila. Ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Maha Mulia, mandiri, bernalar kritis, kebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Ini contoh dari kebijakan universal. Jadi acuannya pada ini ya Bapak Ibu, untuk membentuk disiplin diri, menuntun disiplin diri anak, itu acuannya pada nilai-nilai kebijakan universal ini. Nah, ini coba perhatikan Bapak Ibu. Motivasi perilaku manusia. Ini ya. Setiap manusia itu pasti mempunyai motivasi ketika berperilaku. Ya. Ada beberapa hal yang manusia lakukan, orang lakukan dalam berperilaku. Contohnya yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapat imbalan penghargaan dan untuk menghargai diri sendiri. Nah, dari ketiga ini yang merupakan motivasi internal itu ya untuk menghargai diri sendiri. Dan ini contohnya ketika kita melakukan sesuatu tanpa mengharapkan imbalan, tanpa takut akan hukuman, seperti itu. Jadi motivasi internal ini yang nanti akan kita sampaikan ke anak-anak ya, kita tekankan ke anak-anak bagaimana mereka supaya berperilaku lebih baik lagi tanpa ada tekanan dari luar. Nah, seperti yang tadi sudah Bu Fitri sampaikan tadi, ada keyakinan kelas Bu, ya. Nih, dari untuk mencapai disiplin diri tadi, ya, kita membutuhkan keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Ada yang mau berpendapat? Mengapa kok namanya keyakinan kelas bukan peraturan? Monggo, Bu Reni. Menurut saya kalau peraturan itu identik dengan hukum-menghukum ya. Tapi kalau keyakinan itu kesepakatan dari semua siswa dan guru. Terima kasih Bu Reni. Ya. Jadi benar sekali ya. Mengapa kok kita membutuhkan keyakinan kelas, tidak peraturan saja? Nah, kalau peraturan itu biasanya tidak ada kesepakatan terlebih dahulu. Jadi misalnya ini ada peraturan tidak boleh terlambat, tidak boleh gondrong, tidak boleh memakai sepatu putih. Nah, itu peraturan yang seperti itu sudah ada tanpa melibatkan pihak lain. Jadi hanya satu pihak saja yang membuat peraturan. Nah, sedangkan keyakinan kelas itu merupakan kesepakatan bersama. Sudah Bapak Ibu terapkan di kelasnya masing-masing? Sudah ya. Jadi untuk menciptakan, membuat keyakinan kelas itu, hal pertama yang bisa kita lakukan yaitu mengajak anak-anak berdiskusi tentang peraturan-peraturan. Kita minta anak-anak silakan untuk membuat peraturan. Kalau peraturan itu biasanya bahasanya negatif. Tidak boleh terlambat, tidak boleh apa? Tidak boleh bolos. Seperti itu. Nah, untuk menuju ke keyakinan kelas itu kita mengubah yang negatif itu menjadi positif. Misalnya tidak boleh terlambat yang menjadi datang tepat waktu. Terus misalnya tidak boleh membolos ya mengikuti kelas dengan baik, seperti itu. Nanti kita coba aja buat keyakinan kelasnya. Nah, ini ada contoh dari keyakinan kelas.
kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman. Itu yang kesepakatan kelas yang sebelahnya itu datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, aktif dalam pembelajaran, tertib. Menurut Bapak Ibu yang mana yang merupakan kesepakatan kelas yang mana? Iya, yang sebelah sini ya. Yang sebelah sini itu berdasarkan dari kesepakatan murid-murid. Ini ya, datang tepat waktu dan mengucapkan salam. Ini ada prosesnya. Nanti kita akan coba buat keyakinan kelas. Nih, bagaimana membuat keyakinan kelas lebih abstrak dari peraturan. Lalu berupa pernyataan universal itu yang tadi. Lalu dibuat dalam bentuk kalimat positif, sedikit saja agar mudah diingat. Lalu sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat. Jadi nanti kalau di kesepakatan kelas yang ditempel di kelas itu cuma kalimatnya sedikit katanya sedikit saja ya, misalnya menghargai, tapi di situ ada apa saja. Menghargai itu maksudnya tidak boleh berkelahi, meminjam barang teman, minta izin seperti itu. Jadi kita minta anak-anak untuk mengusulkan apa yang akan menjadi kesepakatannya mereka di kelas itu supaya pembelajarannya berjalan dengan nyaman seperti itu. Nanti kita tampung, lalu kita pilih sesuai dengan nilai-nilai kebajikan tadi itu. Misalnya kalau saling menghargai itu berarti meminjam barang ya bilang, terus tidak ngejek nama ayahnya seperti itu. Jadi di dalam kata menghargai itu mereka akan mengingat apa saja yang termasuk di situ, di menghargai itu. Jadi untuk kesepakatan kelas ya, waktunya biar cukup sampai segitiga restitusi. Untuk yang keyakinan kelas ini nanti kita coba praktekkan entah di akhir atau di kemudian hari ya. Ini contoh keyakinan kelas. Ini prosesnya agak lama Ibu, kalau membuat keyakinan kelas menjadi sebuah keyakinan kelas itu prosesnya agak lama. Misalnya ini, selalu kembalikan buku ke tempatnya, berarti tanggung jawab. Jadi yang ditempel di kesepakatan kelas itu cuma tanggung jawab. Tapi di situ itu ada, di tanggung jawab itu ada apa saja. Nanti itu berdasarkan dari usulan anak-anak itu. Jadi ketika nanti anak-anak melakukan kesalahan, kita tinggal mengingatkan saja, loh kesepakatan kelas kita apa coba? Kamu melanggar kesepakatan kelas apa? Tanggung jawab. Oh, seperti itu. Lalu dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain. Itu yang merah-merah ini, yang kesepakatan kelasnya ya Bapak Ibu. Kalau yang selalu kembalikan buku ke tempatnya, ini usulan dari anak-anak. Dilarang mengganggu orang lain. Lalu hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, menghormati orang lain lagi, terus berkomitmen. Jadi kita ringkas menjadi satu nilai kebajikan di situ yang kita tempelkan di kelas kita. Jadi kita melibatkan anak-anak, dan itu bedanya peraturan dengan kesepakatan kelas. Kalau peraturan kan kita langsung buat aja nih, jangan terlambat, tidak boleh membuang sampah sembarangan tanpa anak-anak terlibat. Kita tanya saja ke anak-anak, kalian pengen kelas yang bagaimana supaya pembelajaran kita berjalan dengan baik. Kalau untuk anak kelas 1 mungkin agak beda nih Bu, cara penyampaiannya ke anak mungkin lebih simpel dan mungkin dengan gambar-gambar juga supaya mereka juga bisa lebih memahami, mengingatnya. Lalu misalnya dilarang melakukan kekerasan, berarti ini keselamatan atau menghormati orang lain. Lalu dilarang menggunakan narkoba, itu berarti kesehatan. Jadi kita tempel di tembok yang merah-merah itu, bergantian atau menunggu giliran menghormati orang lain, bersabar. Gunakan masker, kesehatan, keselamatan. Jangan kembali di kelas atau koridor, itu keselamatan atau keamanan. Jadi nanti kita rangkum nih
semua usulan anak. Oh, ini masuknya ke tanggung jawab, ini masuknya ke komitmen, ini masuknya ke kesehatan. Anak-anak akan tahu. Oh, kalau di situ ada kesehatan berarti tidak boleh merokok, tidak boleh narkoba, misalnya gunakan masker seperti itu. Berarti mereka sudah tahu karena memang itu usulan-usulan mereka seperti itu ya. Nah, ini hukuman dan penghargaan. Ini pernah saya alami ini kasus yang pernah terjadi. Dina adalah murid Bumi, Dina anak yang ceria dan mempunyai banyak teman. Akan tetapi dia sering meminta uang kepada teman-temannya di kelas. Semua teman sekelas Dina tidak ada yang berani melapor hingga suatu hari ada wali murid yang datang ke SD dan lapor jika uang Devi anaknya sering diminta Dina. Jika Anda menjadi Bumi, apa yang Anda lakukan? Monggo. Monggo, siapa yang mau? Monggo, Mbak. Ini kasus saya sudah selesai ini. Tapi kalau misalnya Anda menjadi saya, apa yang akan Anda lakukan? Jika saya menjadi Ibu Umi, langkah pertama akan bertanya kepada anaknya langsung, mempertemukan Dina dengan Devi. Kita bertanya secara jujur gitu, bagaimana kalau benar atau tidak. Kita kan sebagai guru juga tidak tahu sebenarnya yang terjadi. Jadi anak diminta untuk berbicara. Kemudian sebagai guru kita harus tidak boleh memilitasi, kita harus bisa sikap menjadi tengah, biar semuanya tidak terjadi perselisihan. Bagi guru ditanyakan apakah benar atau tidak Dina meminta uang ke Devi. Kalau iya, sebenarnya iya, meminta, kita harus bersikap Dina memberi kesepakatan lagi. Kita tidak boleh sama teman minta harus saling menghormati gitu. Ada kesepakatan antara guru dan siswa. Kemudian yang Dina itu harus punya rasa tanggung jawab. Setelah meminta harus dipertanggungjawabkan, yaitu harus mengganti yang sudah diminta sudah berapa kali gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Budaya. Ya, mungkin ada yang terima kasih Budaya. Ya, mungkin ada yang lainnya, monggo silakan. Tadi sudah benar Bu. Jadi di anaknya diajak ngobrol dulu ya, sudah benar itu. Jadi sudah benar kita sebagai pengajar itu tidak boleh harus langsung kamu salah seperti itu. Jadi kita harus melakukan kolaborasi dulu. Kita ngobrol dulu. Kenapa seperti itu? Monggo ada yang lain mungkin? Monggo Bu Fitri. Monggo. Monggo Bu Fitri. Ya, salah budaya kami sama seperti itu. Kita pertemukan dulu anak-anaknya, tanyain, dijawab salah satunya jujur gitu. Kemudian setelah itu mungkin apa itu siapa? Devi. Dina yang meminta ya segera mengembalikan uangnya berapa gitu ya misalnya. Terus si Devi juga bisa menerima kalau uangnya. Terus setelah itu dinasihatin aja Dinanya. Kemudian kok masih seperti itu juga, terus kita nasihatin ke orang tuanya. Kita kembalikan ke orang tuanya. Terima kasih. Jadi ini yang akan saya sampaikan itu hukuman dan penghargaan. Jadi kita sebagai guru jangan langsung menjudge anak itu salah. Saya yakin kita harus meyakini ketika anak itu berbuat sesuatu itu pasti karena ada tujuannya. Nah, nanti kita akan membahas lebih lanjut kebutuhan dasar manusia. Jadi ketika anak-anak melakukan kesalahan itu
sebuah kesalahan itu pasti mereka ada tujuannya, dan kita sebagai guru harus bisa menggali apa itu tujuannya mereka seperti itu. Nah, untuk hukuman dan penghargaan ini hampir sama nih Bapak Ibu. Penghargaan pun sebenarnya hukuman, karena dengan memberikan anak-anak penghargaan itu akan menimbulkan efek yang tidak baik untuk anak-anak. Salah satunya merusak hubungan, lalu akan bersaing yang tidak sehat. Jadi kalau kita memberi, misalnya ada anak nih yang bisa menjawab pertanyaan kita sebagai guru, jangan tiba-tiba kita langsung bilang, wah pintar sekali kamu. Ternyata itu akan membuat anak itu tidak muncul motivasi dirinya. Jadi dia nanti akan berusaha untuk selalu menjawab, bahkan tidak teliti, supaya nanti kita akan memberikan kata pintar kamu. Nah, bagaimana? Apakah kita tidak boleh memberikan reward sama anak? Boleh, tapi sebaiknya berikan ke seluruh siswa di kelas itu. Misalnya ada anak yang bisa menjawab, wah bagus sekali, saya yakin teman-temannya pun akan bisa menjawab sama seperti ini, misalnya si A seperti itu. Jadi teman yang lain pun akan merasa, oh saya juga bisa sebenarnya. Jadi tidak akan merusak hubungan antara teman itu ya. Jadi dan persaingannya pun akan lebih sehat untuk anak-anak di kelas itu. Jadi hukuman dan penghargaan itu sama. Hukuman pun seperti itu. Ketika kita memberi hukuman ke anak itu juga akan menimbulkan sesuatu yang tidak nyaman bagi anak itu. Jadi sama seperti penghargaan ya. Jadi kita pelan-pelan saja kita berusaha untuk menghamba pada muridnya. Kita berpihak, memberikan pembelajaran yang berpihak pada anak. Jadi biar anak pun merasa nyaman, merasa senang belajar dengan kita. Iya, nih. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Nih, hukuman tadi pasti akan menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, terus memaksa, lalu murid menyembunyikan kesalahan. Murid menjadi rendah diri itu kalau kita langsung menghukum anak. Ya. Lalu penghargaan pun sebenarnya juga merupakan konsep disiplin dengan identitas gagal, tidak efektif, lalu akan merusak hubungan. Jadi ada iri-irinan di antara mereka, mematikan kreativitas. Jadi misalnya ada anak yang hanya mau ikut menjawab, tapi karena pasti itu yang ngacung, itu yang akan dipuji. Jadi dia anak yang lainnya cuma diam aja. Udah biar itu aja yang jawab seperti itu. Lalu menghukum dengan sistem ranking. Makanya kita tidak boleh meranking anak ya. Karena ketika kita meranking anak itu, yang juara 1 merasa wah aku pinter, yang rankingnya paling bawah kan aku berarti nggak bisa, seperti itu ya. Lalu merampas hak menghargai dirinya. Jadi penghargaan pun sebenarnya hukuman buat anak-anak itu. Kalau kita umbar penghargaan sama anak, apalagi reward yang ada coklat, terus permen atau seperti itu. Jadi ketika kita akan memberikan reward ke anak ya, satu kelas itu kita beri reward. Misalnya, wah bagus kamu, yang lain pun saya yakin juga bisa. Coba yuk yang lainnya, seperti itu. Jadi kita memilih kata-kata yang lebih baik lagi. Nah, ini yang tadi saya sampaikan ya. Kenapa anak itu tantrum? Kenapa anak itu berbuat kesalahan? Itu pasti karena kebutuhan dasarnya itu tidak terpenuhi. Nah, kalau Bapak Ibu semua, Bu Nurul ingin diapain? Maksudnya diperlakukan seperti apa? Kalau di sehari-harinya itu pengen diperlakukan yang seperti apa? Ya, rasa saling gitu ya. Ya, rasa saling menghormati, saling ya. Kalau Bu Fitri Di sekolahan apa dulu? ya di mana-mana. Di KTP.
diperlakukan seperti apa? Ya dihormati dia. Iya. Disayang. Kalau budaya? Diberi kebebasan. Iya. Bisa berpendapat sesuai dengan diri kita sendiri. Iya. Kita bebas untuk apapun tapi Iya. yang positif. Iya. Bu Reni? Bagus, terima kasih. saling Saling menyayangi. Bu Fitri mau? Sama kasih sayang dan rasa diterima Iya. dengan apapun. Nah, itu untuk kita ya. Kadang kita kalau misalnya kita yang ibu-ibu nih, suami kita nggak paham nih sama apa yang kita mau nih, kita pengen disayang kok orang disayang mesti kita tantrum ya kan, kita mesti pola ya tuh, orang ngerti ki maksudnya apa seperti itu ya. Sama dengan murid kita, ketika anak itu misalnya nih kita ada kesepakatan kelas tidak boleh datang terlambat, kok dia datangnya terlambat, itu jangan langsung kamu pasti malas ini. Nah, pasti ada dari 5 kebutuhan dasarnya itu yang tidak terpenuhi ketika dia tidak mengikuti keyakinan kelas. Entah itu kasih sayang dan rasa diterima, entah itu bertahan hidup, entah itu kesenangan, kebebasan atau penguasaan. Yang bertahan hidup jelas ya Bu, ya bertahan hidup itu ya makan, minum, sandal, itu yang bertahan hidup ya. Kalau yang sayang dan rasa diterima itu mungkin kalau anak-anak ya, anak-anak yang mungkin broken home. Jadi mungkin karena mereka itu tidak mendapat kasih sayang yang full di rumah, mungkin dia cari perhatian lah di sekolah. Sama tadi kasus yang tadi itu Dina tadi itu. Kalau misalnya kebutuhan dasar dari Dina yang berupa kasih sayang atau rasa diterima yang dia tidak dapatkan, mungkin dia bisa berperilaku seperti itu. Jadi misalnya karena di rumah dia tidak diperhatikan, maka dia di sekolah mencoba untuk cari perhatian, entah ke teman-temannya, entah ke gurunya, dan ketika teman-temannya itu semuanya memperhatikan dia senang, mungkin seperti itu. Atau misalnya kebutuhan bertahan hidup, dia nggak pernah sanggup nih, terus dia minta uang ke teman-temannya hanya sekedar untuk jajan, mungkin ya, iya. Lalu misalnya kebutuhan dasar kesenangan, mungkin itu memang dia iseng, dia butuh suatu kesenangan, hiburan seperti itu, mungkin bisa saja ya. Atau mungkin penguasaan, dia pengen berkuasa di kelas itu dengan cara kalau ketika kasusnya Dina itu ternyata ketika saya tanya-tanya anaknya, saya ajak ngobrol anaknya, ternyata dia itu kakaknya nakal, punya teman nakal. Jadi dia merasa kalau aku melakukan seperti ini pasti teman-temanku akan takut. Jadi kebutuhan dasar yang tidak Dina miliki itu penguasaan. Kalau menurut saya ketika itu, jadi Dina itu bertahan hidup tidak, dia dapat sangu dari bapaknya, kasih sayang dapat dari orang tuanya, kesenangan, kebebasan dapat. Dia kebutuhan yang tidak terpenuhi oleh Dina itu penguasaan. Jadi dia pengen ngatur temannya semua, pengen dia yang nurut semua dengan ngeledet kakaknya. Kakaknya katanya temannya nakal seperti itu ya. Nah, ini 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Jadi ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Yang pertama itu penghukum. Kalau penghukum itu kita tidak menanyakan alasan kepada mereka langsung ketika anak terlambat itu langsung ngatur dengar. Nah, itu berarti posisi kita sebagai penghukum, posisi kontrol kita sebagai penghukum. Lalu ada pemantau. Kalau pemantau ini saya urutkan saja ya. Penghukum, lalu pembuat rasa bersalah. Jadi di sini lebih halus, tidak dengan bentakan, tidak dengan pelototan ya, lebih halus. Tapi membuat anak merasa bersalah. Misalnya seperti ini, kamu nggak kasihan kok sama Bu Umi? Bu Umi itu udah capek gini-gini. Nah itu akan membuat anak merasa bersalah dan itu nanti akan menjadikan anak itu merasa gagal. Ternyata kok seperti ini ya. Dan itu mungkin terbawa sampai mereka
aku itu nakal ya, kayak gitu. Nah itu kalau kita sebagai guru, sebagai pembuat rasa bersalah. Lalu yang selanjutnya sebagai teman, ya bahasanya lebih rileks. Alah ayo toh, jangan gitu toh. Kamu kan pinter, jangan gitu. Nah itu kita sebagai teman itu memposisikan kita sebagai teman. Lalu pemantau, kalau pemantau ini dia lebih halus, bahasanya lebih halus. Contohnya itu, kamu sudah melanggar peraturan dan apa konsekuensinya. Jadi selalu menanyakan konsekuensinya ketika anak melakukan kesalahan. Dan yang paling puncak itu manajer. Sebenarnya hampir sama dengan pemantau, tapi lebih halus. Dan ini yang posisi manajer ini tidak menanyakan konsekuensinya ketika anak melakukan kesalahan, tapi mencoba menggali hingga anak keluar rasa tanggung jawabnya dari diri mereka sendiri. Jadi kesadaran yang dari dirinya sendiri itu yang muncul. Ya ini yang paling susah. Dan ini yang diharapkan kita sebagai guru itu ke posisi manajer. Jadi tidak ya kalau misalnya susah sekali ya Bu, susah sekali. Jadi ketika anak membuat kesalahan itu kita harus menanyakan apa motivasinya, kenapa, kita tanya, kita gali terus sampai mereka punya kesadaran sendiri. Oh, saya itu salah dan saya punya solusi untuk kesalahan saya. Itu yang diharapkan seperti itu. Ya kalau misalnya kita ini kan masih belajar ya Bapak Ibu. Saya juga sangat-sangat masih belajar tentang posisi kontrol guru yang sebagai manajer. Ya paling enggak kita ke pemantau sama teman lah. Kadang-kadang ke pemantau, kadang-kadang ke teman, kadang-kadang ke manajer. Kita abaikan yang penghukum dan membuat rasa bersalah. Nah, luar biasa sekali di sininya. Ya luar biasa sekali ya. Apalagi dengan anak yang karakternya unik-unik sekali. Jadi ketika kita di posisi manajer itu, hari ini mereka belum sadar. Besok kita tanya lagi, kita gali lagi, kita tanya lagi. Besok belum sadar, kita tanya lagi sampai mereka itu sadar. Dan itu butuh proses. Ya kadang-kadang kita posisi pemantau lah, kadang-kadang teman. Seperti itu. Nah, kalau Bapak Ibu di mana sekarang posisinya? Kalau saya kadang-kadang kemarin masih di penghukum, saya lagi belajar untuk menjadi yang manajer. Tapi ya sangat sulit sekali ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu di posisi yang mana? Saya membuat rasa bersalah. Iya, dan itu akan membuat anak merasa gagal. Iya, jadi untuk posisi yang penghukum dan membuat rasa bersalah itu sebisa mungkin kita hilangkan. Memang susah. Iya, ya guru itu memang berat sekali deh, berat sekali jadi guru itu. Jadi harapannya kan nanti murid juga meniru apa yang kita lakukan. Jadi kalau kita dan itu akan dikenang, katanya sih seperti ini, ada saya pernah baca. Nanti ketika anak-anak itu dewasa, mereka tidak akan ingat segitiga itu rumusnya apa, terus persegi panjang itu rumusnya apa, tapi yang mereka ingat perlakuan kita terhadap mereka. Itu yang akan kita ingat. Jadi ya sebisa mungkin kita kalau belum bisa ke manajer ya paling tidak ke pemantau atau ke teman. Tapi kalau yang teman itu nanti anak-anak akan bergantung pada kita. Jadi itu kalau posisi teman buruknya seperti itu, nanti anak-anak akan selalu bergantung pada kita. Kalau yang pemantau itu kan kita pasti menanyakan apa konsekuensinya seperti itu ya. Jadi kalau bisa ya kita pelan-pelan ke posisi manajer seperti itu. Tapi ya luar biasa sekali, kita perlu berlatih diri juga. Jangan Bapak Ibu. Ini ada pertanyaan untuk posisi kontrol guru ini? Belum. Nah nanti kita praktek. Segitiga restitusi. Nah, untuk menghadapi anak yang seperti tadi saya berikan kasusnya tadi ya, itu bisa kita
bisa kita selesaikan dengan segitiga restitusi. Jadi yang pertama menstabilkan identitas. Kita undang anaknya, kita panggil anaknya, kita ngobrol sendiri. Jangan di depan kelas ya Bapak Ibu. Kalau kadang kita kan nggak sabar langsung nemu di depan kelas ya. Itu kan tidak baik untuk mentalnya anak. Kita panggil anak ke yang sepi lah, kita ajak ngobrol. Lalu kita coba stabilkan identitas mereka. Seperti ini contohnya misalnya, tidak semua orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Seperti itu kita ajak ngobrol seperti itu dulu. Bu guru pun pernah melakukan kesalahan. Nah itu supaya anak itu tidak merasa gagal, tidak merasa nandes resalah itu loh. Jadi yang nanti akan terbawa mereka sampai dewasa. Misalnya nih anak ngecaki kocok kayak gitu ya. Nah, kita tanyakan saja ke mereka, enggak apa-apa. Bu guru juga pernah salah, kamu juga pernah salah. Semua orang itu pasti pernah buat salah. Seperti itu. Kita tanyakan seperti itu. Lalu validasi tindakan yang salah. Misalnya nih, kalau menurut kamu yang kamu lakukan itu benar atau tidak? Kita tanya alasannya kenapa dia berbuat seperti itu. Nah, setelah ditanyakan seperti itu, baru kita menanyakan keyakinannya. Kamu tahu nggak kalau seperti itu melanggar keyakinan kelas? Misalnya anak jawab, ya Bu, tahu Bu. Nah, menurut kamu solusinya bagaimana? Dari diri kamu sendiri. Nanti kan anak punya pemikiran macam-macam gitu. Nah, itu lebih mengena daripada kita memberi hukuman. Kalau besok masih dilakukan, ya kita tanya lagi, kita gali lagi apa kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi seperti itu. Nah, ini konsep disiplin dan pendekatan restitusi ini ya. Ciri-ciri ini ya, pengertian dulu restitusi ya. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi diharapkan setelah kita menggali kesalahan anak dengan segitiga restitusi itu, mereka akan lebih baik lagi perilakunya. Nah, ini ciri-ciri restitusi, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, lalu memperbaiki hubungan. Tawaran bukan paksaan. Lalu restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi restitusi itu untuk mencari tahu kenapa sih kamu seperti itu. Kalau yang kemarin murid saya itu yang rambutnya dipetak itu ya, si Billy ya. Nah itu kemarin saya tanya di lab. Saya coba terapkan segitiga restitusi itu, saya tanya, kamu saya suruh ngaca dulu, rambutmu kayak gitu, menurut kamu sudah rapi atau belum? Saya tanya seperti itu. Dia jawab belum Bu. Dia tahu kalau itu salah seperti itu. Terus ya tidak apa-apa sih, Bu juga kadang pernah buat salah kok, kamu juga pasti tidak luput dari salah. Nah, tapi kamu kok milih model seperti itu ya? Kita tanya terus seperti itu. Dan dapat kesimpulan dia memang suka model seperti itu gitu loh. Jadi iya. Tapi ya itu mungkin tadi kebutuhan dasar yang kebebasan tadi yang dia tidak dapatkan itu, dan dia pengen bebas seperti itu. Terus saya tanya, kan kalau seperti itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita atau bil gitu. Ingat dia kelas 5 tuh. Nah, keyakinan kelas apa menurut kamu? Enggak disiplin Bu. Ayo benar enggak disiplin. Ya saya tanyakan gitu terus. Nah, kalau menurutmu kamu punya solusi apa kamu buat memperbaiki kesalahan kamu? Nanti saya rapikan. Tapi ternyata ketika kembali keesokan harinya dia merapikannya cuma sedikit karena katanya sih Bapak nggak tega kalau saya diplontos. Ya wis saya yang bilangnya gitu, Bapak nggak tega kalau saya diplontos. Ya
lain kali potongannya milih yang lebih bagus ya, saya tanya seperti itu. Dan dia juga nggak takut ketika saya tanya, terus saya coba gali kebutuhan dasar apa yang dia tidak terpenuhi itu, ya tidak takut, enggak terus ngambil jadi nangis seperti itu, enggak. Itu ya. Jadi restitusi itu adalah cara yang paling baik ya. Fokus pada karakter bukan tindakan. Lalu fokus pada solusi, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi ketika dia kembali ke kelompoknya pun dia tidak merasa aku salah diri. Tidak merasa seperti itu, harapannya kita seperti itu. Nih ya. Nih, konsep disiplin dengan identitas sukses. Kalau tadi yang gagal ya, ini yang sukses. Konsekuensi itu penguatannya jangka pendek. Jadi kalau kita masih sebagai guru yang pemantau, posisi pemantau kan pasti kita tanyanya apa konsekuensinya, gitu ya. Jadi masih seperti hukuman ya. Tapi kalau kita sebagai posisi manajer, kita menggunakan restitusi, pendekatan restitusi, itu murid akan bertanggung jawab untuk perilakunya. Kalau yang konsekuensi perlu monitoring berkelanjutan. Jadi ketika kita lengah nanti dia mungkin akan mengulangi lagi apa kesalahannya. Tapi berbeda dengan restitusi, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Terus stimulus, respon. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Lalu murid menghormati peraturan kalau yang dikonsekuensi, kalau yang direstitusi, teori kontrol dirinya memegang kontrol. Jadi suatu ketika anak akan potong rambut, dia pasti ingat, wah, saya kalau seperti ini nggak rapi, seperti itu ya. Murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Jadi sudah diperbaiki itu diri itu sebenarnya, tapi tidak semuanya Pak. Karena Pak Guru katanya kalau semuanya dipelontos gitu, jadi kayak uncong kayak gitu, katanya bapaknya nggak tega ya, udah saya ya. Ini yang tadi ya, menstabilkan identitas, mungkin bisa contoh kalimatnya seperti ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Ini untuk yang menstabilkan identitas. Lalu untuk yang validasi tindakan yang salah. Nah, contohnya ini. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya, tapi kamu sudah bagus ini, sudah tidak berbuat yang lebih jelek lagi seperti itu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang benar, bla 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 seperti itu. Nah, untuk menanyakan keyakinan, nih. Contohnya itu, apa kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati, jadi seperti itu nih Bapak Ibu. Nah nih contohnya nih. Bentar ya. Contohnya nih. Contoh jika menggunakan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Siswa sering tidak mengerjakan PR. Kalau kita sebagai posisi kontrol penghukum, langsung dihukumlah itu, suruh hormat bendera, suruh lari, suruh apa itu ya. Guru marah dan murid takut. Ya. Lalu kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan, tapi ini tidak akan bertahan lama kemungkinan. Motivasi dari dalam diri siswanya mungkin tidak akan tercapai. Karena itu masih takut hukuman ya. Masih butuh dipuji atau apa. Nah, kalau restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru lebih terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Jadi ya susah ya Bapak Ibu ya, susah sekali. Saya juga belajar ini. Saya juga belajar untuk lebih berpihak pada anak. Dengan anaknya yang banyak karakternya seperti itu. Nah, menutup ya Bapak Ibu, alhamdulillah. Ini ya, mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita sehingga dapat menciptakan karakter profil belajar Pancasila. Terima kasih. Ini contoh saya ketika membuat keyakinan kelas ya. Saya ajak anak-anak diskusi dahulu nih. Nah, lalu saya minta anak menulis di kertas. Ini
Ini keyakinan kelas nggak kelihatan nih. Jadi saya tidak memakai kertas apa namanya itu sticky note ya. Saya pakainya kertas putih. Jadi ini ide-ide anak-anak ini yang peraturan-peraturan yang mereka inginkan. Lalu diubah ke kesepakatan kelas. Nah, ini mohon maaf terlalu cepat karena waktunya juga sudah lewat banyak. Nanti kita lebih membahas yang lebih detail lagi. Makasih Pak Kris. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.